Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas tentang public speaking. Teman-teman, pada tahu nggak sih public speaking itu apa? Public speaking adalah sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan tentang suatu hal atau topik di hadapan banyak orang. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk mempengaruhi, mengubah opini, mengajar, mendidik, memberikan penjelasan serta memberikan informasi kepada masyarakat tertentu pada suatu tempat tertentu. Nah, teman-teman pernah nggak sih merasa gugup kalau berbicara di depan banyak orang? Teman-teman mau tahu nggak caranya supaya hal itu tidak terjadi? Yuk sama-sama kita simak tipsnya di dalam video berikut ini. Sahabat IMA S1 Akuntansi, perkenalkan nama saya Widya Astuti. Kalian pasti pernah berbicara di depan umum, bukan? Nah, gimana tuh rasanya? Buat kalian yang masih ngerasa gugup ketika berbicara di depan umum, gak apa-apa. Memang berbicara di depan umum tak jarang menjadi sesuatu hal yang mengerikan bagi beberapa orang. Tapi gimana nih kalau ketakutan yang kamu miliki menjadi penghambat aktivitas kamu? Saya akan memberikan tips dalam berbicara di depan umum. Kalian mau tahu seperti apa? Ini dia. Referensi yang saya ambil yaitu dari Roshan dan Dunia Karyawan yang memberikan beberapa tips untuk membantu kalian dalam berbicara di depan umum. Yang pertama, lawan rasa malu. Yang kedua, pahami materinya. Yang ketiga, pahami kebutuhan audiens. Yang keempat, kamu adalah penguasa panggung. Yang kelima, berbicara dengan audiens. Yang keenam, semangat. Yang ketujuh, berdoa. Langsung saja, yuk kita simak tipsnya. Ada beberapa tips yang dapat membantu kamu berbicara di depan umum. Yaitu yang pertama, lawan rasa malu. Sering sekali rasa malu ini menjadikan seseorang untuk susah berbicara di depan umum. Nah, mulai sekarang kamu harus melawan rasa malu tersebut, yaitu dengan solusi menjadikan semua orang yang ada di depan kamu seperti teman kamu sendiri, sehingga kamu akan menjadi diri sendiri yang bebas berbicara tanpa takut salah. Yang kedua, pahami materi, yaitu mengetahui apa saja yang akan disampaikan. Apa yang akan kamu lakukan ketika besok kamu harus presentasi? Kebanyakan orang akan fokus terhadap slide presentasi, dari mulai membuka PowerPoint, lalu membuat setiap slide untuk presentasi. Tetapi apa jadinya ketika besok kamu presentasi ternyata mati lampu? Apa kamu masih bisa presentasi? Inti dari presentasi yaitu materi yang akan kamu bawakan. Jadi, ketika kamu akan membawakan materi presentasi dengan baik, maka kamu harus dapat melakukan presentasi tanpa slide, sehingga mengharuskan kamu untuk memahami betul-betul isi dari materi tersebut. Jika kamu telah bisa melakukan presentasi tanpa slide, kemungkinan besar kamu akan mengetahui poin-poin penting dari materi tersebut, sehingga dari situlah kamu akan tergambarkan sekiranya slide seperti apa yang akan membantu kamu untuk melakukan presentasi sehingga mudah untuk diterima oleh para audiens, dan para audiens pun dapat dengan mudahnya mengikuti presentasi yang kamu sampaikan. Kita pahami kebutuhan audiens, kita cari tahu apa yang kira-kira menjadi pengetahuan baru bagi para audiens, sehingga kita harus luruskan niat kita presentasi untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Jika ternyata masih ada saja audiens yang tidak membutuhkan atau tidak menyukai presentasi yang kamu bawakan, santai saja. Yang ketiga yaitu pahami kebutuhan audiens dan berbicaralah untuk memberi. Banyak orang yang berbicara di depan untuk mendapatkan sesuatu dari para audiens, entah itu supaya mendapatkan pujian, atau membeli produk yang kamu jual, atau bahkan meluluskan kamu sidang.
Padahal ketika kita menjadi audiens, kita akan lebih memperhatikan seorang pembicara yang inspiratif, yang memberikan sesuatu yang berguna bagi kita. Maka dari itu, kita harus menjadi seorang pembicara yang memberikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi para audiens. Yang keempat, kamu adalah penguasa panggung. Apa yang menjadikan seseorang menjadi sang penguasa panggung ketika ia berbicara di depan umum? Yang menjadikan seseorang sang penguasa panggung yaitu perhatian yang diberikan oleh para audiens terhadap sang pembicara bahkan ketika ia sedang diam. Ketika seseorang berada di depan panggung, para audiens pun tahu bahwa ia adalah sang penguasa panggung, yaitu kita yang menjadi pembicara yang mengatur jalannya presentasi. Maka dari itu, aturlah cara berbicaramu. Yang kelima, kamu berbicara kepada audiens. Kamu harus berbicara kepada audiens. Lakukanlah kontak mata dengan para audiens. Jika hal itu dianggap terlalu sulit, maka coba kamu melihat area di antara kedua mata mereka. Nah, dengan hal ini, lakukanlah secara satu persatu dan perlahan. Juga berikan jeda yang cukup sehingga mereka merasa bahwa kamu sedang berbicara langsung dengan setiap dari audiens. Jangan sampai kamu melihat ke bawah atau ke langit-langit, karena hal itu menunjukkan bahwa kamu sedang tidak percaya diri. Dengan melakukan kontak mata, maka para audiens akan merasa bahwa kamu sudah menghargai mereka. Dan kamu dapat mengetahui siapa saja orang-orang yang memang memperhatikan kamu dan menerima apa yang telah kamu sampaikan. Yang keenam, semangat. Ketika kamu merasakan demam panggung, yang harus kamu katakan terhadap diri sendiri adalah aku sangat bersemangat. Karena seorang peneliti dari Harvard Business School mengungkapkan bahwa ketika mengatakan I'm excited lebih meningkatkan performa dibandingkan seseorang mengatakan keep calm and carry. Yang ketujuh, berdoa. Untuk yang satu ini jangan dilewatkan ya teman-teman. Dengan kekuatan berdoa dapat mempermudah setiap usaha yang telah kita lakukan. Dengan berdoa mampu menjernihkan pikiran dan memberikan efek tenang pada diri kita, yang tentunya saja memberikan aura positif terhadap diri kita dan mempermudah kita untuk berbicara di depan umum. Itu dia 7 tips yang dapat membantu kamu untuk berbicara di depan umum. Semoga bermanfaat ya. Good luck, see you. Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe videonya ya.